Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan bedah buku dari karya Ustadz Haji Abdul Somad LCMA, 30 fatwa seputar Ramadan. Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang baru bergabung, ayo dibantu di-support terlebih dahulu dengan cara di-subscribe dan di-like ya saudara-saudara. Baik, pada kesempatan kali ini adalah pembahasan terkait bersalaman selesai sholat. Ini adalah fatwa Syekh Dr. Ali Jum'ah. Jadi ada pertanyaan, apa hukum bersalaman selesai sholat? Di dalam pembahasan buku ini sudah ada jawabannya secara singkat, jelas, dan padat saudara-saudara. Mari kita simak. Bersalaman itu dianjurkan pada hukum asalnya. Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah bahwa bersalaman itu sunnah, disepakati hukumnya. Bersalaman ketika bertemu. Fath al-Bari Al-Hafiz Ibnu Hajar juz 11 halaman 55 menukil pendapat Imam An-Nawawi. Ibnu Battal berkata, asal bersalaman itu baik, demikian menurut mayoritas ulama. Saudara-saudara, banyak ahli fikih dari berbagai mazhab itu menyebutkan bahwa bersalaman di antara laki-laki itu dianjurkan. Mereka berdalil dengan hadis-hadis sahih dan hasan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Ka'ab bin Malik. Ia berkata, saya masuk ke dalam masjid. Rasulullah SAW duduk. Di sekelilingnya banyak orang. Talha bin Ubaidillah berdiri, datang kepada saya, berlari-lari kecil hingga ia menyalami saya dan mengucapkan tahniyah kepada saya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim, saudara-saudara. Dari Qatadah ia berkata, saya berkata kepada Anas, apakah para sahabat Nabi itu bersalaman? Ia menjawab, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Atta bin Abi Muslim Abdullah Al-Khurasani, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersalamanlah kamu, ia menghilangkan dengki. Saling memberi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang dan menghilangkan permusuhan. Hadis riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Saudara-saudara, adapun bersalaman setelah selesai sholat, tidak seorang pun ulama mengharamkannya, bahkan mereka menganjurkannya. Bersalaman selesai sholat itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, atau bid'ah mubahah, bid'ah yang dibolehkan. Imam An-Nawawi membahas masalah ini secara terperinci. Beliau berkata, jika orang yang bersalaman itu belum menyalami saudaranya sebelum sholat, maka salamannya itu sunnah hasanah. Jika ia telah menyalami saudaranya sebelum sholat, maka salamannya itu mubah, boleh. Saudara-saudara, Imam Al-Haskafi berkata, apa yang dikatakan pengarang At-Tamrutashi mengikuti apa yang telah disebutkan dalam At-Turar, Al-Kanz, Al-Wikayah, An-Nikayah, Al-Majma', Al-Multaqqa, dan kitab-kitab lainnya. Mengandung makna boleh bersalaman secara mutlak, meskipun setelah sholat asar. Pendapat mereka yang mengatakan bid'ah artinya bid'ah mubahah hasanah, itu bid'ah yang dibolehkan dan baik. Sebagaimana yang dinyatakan Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar,
karyanya. Saudara-saudara, Imam Ibnu Abidin memberikan komentar setelah menyebutkan pendapat ulama yang menyatakan boleh secara mutlak dari kalangan ulama mazhab Hanafi. Ini yang sesuai dengan apa yang dikatakan pensyarah dari teks matan yang bersifat umum. Ia berdalil dengan pendapat ini berdasarkan nas-nas yang bersifat umum tentang bersalaman menurut syariat Islam. Saudara-saudara, mereka berpendapat bahwa bersalaman setelah sholat itu dibolehkan secara mutlak. At-Tabari berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari dari Abu Juhaifa. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Al-Hajirah ke Al-Baqa. Beliau berwudu, kemudian melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Di depannya ada tongkat, perempuan lewat di belakangnya. Orang banyak berdiri. Mereka menarik tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengusapkannya ke wajah mereka. Aku menarik tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkannya ke wajahku. Tangan itu lebih sejuk daripada es dan lebih harum daripada kasturi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara-saudara, Al-Muhib At-Tabari berkata, riwayat ini dapat dijadikan dalil karena sesuai dengan apa yang dilakukan kaum muslimin, yaitu bersalaman setelah sholat dalam berjamaah. Terlebih lagi pada sholat asar dan maghrib. Jika bersalaman itu berkaitan dengan menyalami orang soleh untuk mengambil berkah atau berkasih sayang dan lainnya. Saudara-saudara, adapun Imam Al-Iz bin Abdissalam setelah membagi bid'ah menjadi 5 bagian, ada bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah mustahab, dan bid'ah mubah. Beliau berkata, bid'ah mubah itu memiliki beberapa contoh. Di antaranya adalah bersalaman setelah sholat subuh dan sholat asar. Saudara-saudara, Imam An-Nawawi berkata, adapun bersalaman yang biasa dilakukan setelah sholat subuh dan asar, Syekh Imam Abu Muhammad bin Abdissalam menyebutkan bahwa itu bid'ah mubahah, tidak disebut makruh atau mustahab. Yang ia katakan ini baik. Menurut pendapat pilihan, dikatakan bahwa jika seseorang menyalami orang lain yang telah ada bersamanya sebelum sholat, maka boleh seperti yang telah kami sebutkan. Jika ia menyalami orang yang sebelumnya tidak ada bersamanya sebelum sholat, maka salaman itu dianjurkan. Karena bersalaman ketika bertemu itu sunnah menurut ijma' berdasarkan hadis-hadis sahih. Saudara-saudara, dengan demikian dapat diketahui bahwa orang yang mengingkari bersalaman setelah sholat itu ada 2 kemungkinan. Mungkin tidak mengetahui dalil-dalil yang telah kami sebutkan atau tidak berjalan di atas manhaj ilmu yang menjadi dasar. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Saudara-saudara, itu saja pembahasan terkait bersalaman selesai sholat. Apabila saudara-saudara menyukai konten seperti ini, jangan lupa dibantu disupport dengan cara di-subscribe, di-like, di-share, dan di-komen saudara-saudara. Oke? Dan saya mohon maaf apabila selama menjelaskan pembahasan ini ada kekeliruan gitu kan, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya karena saya pun masih dalam proses belajar mengajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.